Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi dengan NIM 23074029. Saya akan membahas tentang hasil laporan observasi pada Expo Penelitian dan Pengabdian LPPM UNP di audit kemarin. Yang pertama di sini ada ekonomi development via OVOP, Developing Nagari Minangkabau, culinary productic. Di sini isi utamanya negeri Minangkabau di Tanjung Raya, Agam, Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam sumber daya alam, terutama produk perikanan seperti ikan irnaut, bada, besi atau kerang, dan ikan nila. Namun terdapat tantangan utamanya keterbatasan penyimpanan bahan baku, kurangnya variasi produk. Perencanaannya menyusun langkah strategis untuk mengatasi tantangan seperti penyimpanan produk, diversifikasi produk, pelatihan pengolahan makanan ringan, pelatihan desain kemasan. Manajemen produknya mengolah produk mulai dari penyimpanan, pengolahan hingga penyajian, fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas produk agar lebih kompetitif. Kemudian pemasaran produknya memberikan pelatihan desain, merek, dan kemasan untuk meningkatkan daya tarik produk. Manajemen produk memenuhi standar halal untuk meningkatkan kepercayaan besar. Poin pentingnya penguatan pemasaran dengan kemasan menarik, sertifikasi halal, dan strategi branding. Kemudian strategi bisnisnya fokus pada pengembangan strategi yang berkelanjutan untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan UMKM. Rantai pasoknya optimalisasi rantai pasok untuk menjaga kualitas produk dan memastikan kelancaran distribusi dari produk dan konsumen. Mungkin segitu dari poster yang pertama ini. Kemudian poster yang kedua. Yang kedua di sini ada fit element analysis for crash testing and to critical cases using liquid materials. Di sini menjelaskan sasis mobil Kota 2 penampungan merupakan komponen vital yang menopang seluruh badan kendaraan. Di sini fokus pada pengembangan sasis berbahan ringan dengan tetap mempertimbangkan aspek kekuatan, kekakuan, dan keamanan dalam situasi tabrakan. Kemudian penelitian ini bertujuan merancang sasis ringan namun tetap kuat dan aman. Manajemen produknya merancang sasis menggunakan metode analisis elemen hingga fit element analysis (FEA) untuk menguji kekuatan dan deformasi, membandingkan performa bahan AISI 1045 dan baja karbon rendah, unggul dalam kekuatan dan daya tahan. Kemudian aluminium 6061 memberikan bobot lebih ringan tetapi deformasi lebih tinggi. Kemudian produk penelitian tidak hanya berdampak akademis tetapi juga mendukung pengerjaan dan industri otomotif. Kemudian strategi bisnisnya menurut saya di sini menggabungkan efisiensi material dengan standar keselamatan untuk mendukung produksi kendaraan yang ramah lingkungan dan ekonomis. Rantai pasoknya optimalisasi rantai pasok material ringan untuk mendukung keberlanjutan produksi sasis mobil
kota di industri otomotif. Nah, kemudian poster yang ketiga, di sini ada Organization of Cassava Processing into Mocha Flour to Increase Cell Fall in Frame Groove. Di sini sebuah singkong memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi komoditas industri pangan berbasis karbohidrat. Panen singkong yang cukup banyak di daerah mitra memerlukan pemanfaatan menjadi produk yang lebih tahan lama dengan nilai jual yang lebih tinggi. Salah satunya upaya yang dapat dilakukan adalah pembuatan tepung mocaf atau modif Java Flour. Tujuan kegiatan pengabdian adalah pelatihan pembuatan dan pengemasan tepung mocaf pada kelompok tani subur 3 Desa Pagelangan Kidul Kecamatan. Kegiatan diawali dengan persiapan yang meliputi penyamanan persepsi dan pemahaman. Poster selanjutnya di sini yaitu Application of Operative Technology on Rice Milling Machines with Capacity of 2000 kilo atau penerapan teknologi tepat pada mesin penggilingan padi kapasitas 2000 kilo 200 kilo per jam. Di sini menjelaskan masyarakat yang tinggal di pedalaman mengalami kesulitan dalam penggilingan padi menjadi beras. Jadi merancang dan memproduksi mesin penggilingan padi berkapasitas 200 kilo per jam. Targetnya itu kelompok tani setiakawan dan kelompok tani berdusanak di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Perencanaan ini berfokus pada desain teknologi, pelatihan, dan peningkatan keterampilan kelompok tani. Manajemen produk mencakup desain mesin yang efisien dan handal untuk memenuhi kebutuhan petani. Kemudian pemasaran produk. Teknologi tepat guna ini menjadi solusi efektif untuk memasarkan layanan penggilingan padi di tingkat lokal. Strategi ini berfokus pada pemberian nilai tambah bagi petani dan peningkatan ekonomi melalui teknologi. Kemudian optimalisasi rantai pasok dimulai dari pemesanan padi hingga distribusi produk ke konsumen lokal. Selanjutnya, kemudian di sini ada 10 kegunaan kegiatan memasak makanan tradisional Minangkabau untuk meningkatkan kecantikan pada anak TK. Di sini fokus pada peran kegiatan memasak dalam bentuk kebiasaan sehat, kebersihan diri, dan mengembangkan kreativitas anak. Kemudian kegiatan ini dirancang secara bertahap agar anak mendapatkan manfaat maksimal dalam pembelajaran budaya, kesehatan, dan keterampilan. Kemudian manajemen kegiatan berfokus pada proses memasak sederhana yang dapat diikuti anak-anak TK dan memberikan manfaat langsung bagi perkembangan fisik dan estetika. Kegiatan ini menjadi program inovatif untuk mendukung pertumbuhan anak sehat dan percaya diri. Kemudian di sini ada balance food sustenance and capability building for entrepreneurship through obtention of fuel and sea product based on circular economy in Muara Sikabalun, Mentawai Islands.
yaitu pendampingan dan peningkatan kapasitas kewirausahaan melalui optimasi produk lapangan dan laut berbasis ekonomi sirkular di Kepulauan Muara Sikabulan, Mentawai. Di sini optimasi produk pertanian dan hasil laut berbasis ekonomi sirkular menjadi solusi untuk mengatasi tentang distribusi dan meningkatkan nilai tambah produk. Eh, Perencanaan fokus pada peningkatan kapasitas kewirausahaan, pengolahan produk, dan distribusi berbasis ekonomi sirkular. Kemudian fokus pada pengelolaan produk untuk meningkatkan nilai jual dan daya tahan melalui inovasi pengolahan dan pengemasan. Kemudian meningkatkan daya tarik produk melalui branding dan akses ke pasar yang lebih luas. Selanjutnya yaitu mengoptimalkan kolaborasi antara komunitas lokal, mitra usaha, dan pemerintah untuk keberlanjutan bisnis. Di sini rantai pasoknya memperbaiki rantai distribusi dari desa ke pasar dengan efisiensi transportasi dan fokus pada produk olahan. Lanjut ke poster selanjutnya. Selanjutnya yaitu durability, performance of nickel slag integrity and sweater quality, atau kinerja durability atlet track for nickel dan beton air laut. Di sini menjelaskan penelitian ini berfokus pada pemanfaatan agregat track for nickel sebagai bahan campuran beton yang menggunakan air laut. Tujuan utama adalah meningkatkan durability beton sambil mengurangi ketergantungan pada bahan agregat konvensional dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Perencanaannya menggunakan metode ilmiah yang terstruktur seperti pengujian kuat tekan, penyerapan air, dan analisis mikrostruktur untuk memastikan kinerja beton. Kemudian manajemen produknya fokus pada optimalisasi bahan campur agar beton memiliki kinerja kuat tekan yang baik serta ketahanan terhadap lingkungan korosif seperti air laut. Pemasaran produknya menawarkan beton sebagai alternatif berkelanjutan yang mengurangi biaya produksi dan memanfaatkan limbah industri. Untuk strategi bisnisnya mengembangkan skema kolaborasi industri dan berkelanjutan ekonomi dalam menggunakan bahan alternatif. Rantai pasoknya optimasi rantai pasok bahan baku dari limbah industri dan sumber daya lokal untuk mendukung efisiensi produksi. Poster selanjutnya yaitu design of electric car with 2 passenger capacities as transportation in the city, atau perancangan mobil listrik kapasitas 2 penumpang sebagai transportasi dalam kota. Sini menjelaskan tentang kendaraan listrik kapasitas 2 penumpang dirancang sebagai solusi ramah lingkungan, hemat energi, dan efisiensi untuk transportasi dalam kota. Di sini perencanaannya fokus pada efisiensi sistem pendinginan motor listrik dan analisis gaya hambat pada desain bodi kendaraan. Kemudian manajemen produknya, manajemen desain dan
produksi dilakukan secara estimasi dengan mempertimbangkan efisiensi energi, pendinginan optimal, dan kenyamanan pengguna. Pemasaran produknya, mobil listrik ini dipasarkan sebagai solusi hemat biaya operasional, ramah lingkungan, dan mendukung kebijakan pengurangan emisi karbon. Untuk strategi bisnisnya fokus pada kolaborasi lintas sektor atau industri, pemerintah, dan masyarakat untuk memperluas adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Untuk rantai pasoknya di sini optimasi rantai pasok melibatkan sumber daya lokal dan teknologi untuk mendukung produksi kendaraan listrik berbiaya rendah. Selanjutnya di sini ada application of operating technology for low-rise system pellet managed to improve performance efficiency, atau penerapan teknologi tepat mesin pembuat pelet sistem 4 roller untuk meningkatkan efisiensi kinerja penarik ikan. Di sini menjelaskan teknologi mesin pembuatan pelet 4 roller dihadirkan sebagai inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian kelompok tani dalam menyediakan pakan ikan. Fokus pada peningkatan kapasitas produksi dengan teknologi efisien dan keterampilan operasional yang memadai. Manajemen produk difokuskan pada desain mesin yang efisien, produktif, dan mudah dioperasikan oleh petani. Pemasaran produknya dengan meningkatkan kapasitas produksi, kelompok tani dapat memasuki pasar pakan ikan lokal dan mengurangi tergantungan pada produk komersial. Strategi bisnisnya berbasis ekonomi lokal dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan pendapatan kelompok tani secara berkelanjutan. Untuk rantai pasoknya, optimasi rantai pasok memastikan bahan baku mudah didapat, proses produksi efisien, dan distribusi berjalan dengan lancar. Selanjutnya yang terakhir di sini ada Eco-Village Program. Di sini menjelaskan meningkatkan kemandirian ibu rumah tangga di Desa Muara Sikabulan, Kepulauan Mentawai melalui strategi upcycling sebagai upaya meningkatkan kesehatan lingkungan. Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat di sini menjelaskan penerapan strategi upcycling melalui program Eco-Village untuk mengolah sampah menjadi produk bermanfaat. Bertujuan meningkatkan kesadaran ibu rumah tangga dalam menjaga kesehatan lingkungan. Metode pelaksanaannya, observasi dari koordinasi penyusun program awal, pendekatan interogasi, metode pelaksanaan, ceramah. Di sini program Eco-Village dengan pendekatan upcycling terbukti efektif meningkatkan kesadaran ibu rumah tangga dalam menjaga lingkungan, memberikan keterampilan baru dalam menciptakan produk seperti ekoenzim dan hidroponik. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau ada kurang dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.